Oke, udah mulai ya. Jadi analisis fundamental ini melihat dari sisi rasio keuangan. Rasio keuangan yang mana? Terutama yang paling penting adalah rasio keuangan mengenai laba ya. Laba perusahaan. Biasanya laba perusahaannya seperti apa. Yang kedua mengenai cash-nya. Dia cash-nya ada nggak? Nah, ini biasanya kan perusahaan ada anggaran mungkin petty cash-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga cash yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu dilihat gitu. Nah, cash ini biasanya untuk program kerja dan lain-lain ya. Terus dilihat juga dari sisi hutangnya. Hutangnya seperti apa? Jadi hutangnya apakah kecil, besar? Nah, seperti itu persentasenya berapa? Nah, ini biasanya ya. Terus mengenai arah kebijakannya seperti apa? Jadi analisanya ini kira-kira sektornya tahun depan nih bagaimana? Sektor ini gitu ya. Industrinya bagaimana dan lain-lain. Jadi itu yang menyangkut dasar dari perusahaan itu gitu. Tetapi kalau kita perhatikan perusahaan ini dipengaruhi ya oleh eksternal ya dan juga oleh internal. Nah, kalau kalau internal itu mengenai manajemen ya. Manajemen itu yang paling penting. Manajemen nanti hasilnya dilihat dari laporan keuangan ya. Jadi ini kita coba dasarnya dulu ya. Nanti ke depannya mungkin yang lanjutannya setelah UTS kita bahas mengenai yang internal. Nah, kita bahas yang sekarang di eksternal. Nah, eksternal ini kalau kita lihat teman-teman itu banyak faktor di luar itu ya. Nah, eksternalnya ini kita lihat mulai dari analisa ekonomi ya, analisa industri, dan nanti tahapannya masuk ke analisa perusahaan itu. Nah, di sini kaitannya mengukur kondisi ekonomi perusahaan ya, kondisi industri, sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro ya. Jadi kita tekankan untuk saat ini yang dasar lebih ke analisa secara makro maupun eksternal ya teman-teman ya. Jadi pengertian sederhananya mengenai analisa fundamental ini digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang ya. Yaitu dengan cara mengukur kinerja keuangan. Jadi kita tujuannya itu beli buat simpan, buat investasi. Jadi kalau analisa fundamental ini tidak memperhatikan secara umum naik turunnya harga dari sisi historical atau chart ya. Jadi dia memperhatikan kalau secara valuasi dia murah, dia beli gitu ya. Nggak melihat dari sisi fluktuasi harga sahamnya gitu. Yang penting dia secara fundamental kuat, bagus ya beli gitu ya. Nah, ini tahapannya analisa ekonomi. Jadi eksternalnya dulu dilihat nih ya, faktornya apa aja. Terus analisa industri, sektornya seperti apa, baru ke perusahaan. Nah, tujuannya di sini untuk melakukan ekspektasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Contoh gitu kan, perusahaan STS ini udah go public contohnya ya teman-teman ya. Nah, kita ekspektasikan nih tahun depan mahasiswanya segini, nah ini gitu ya. Dan udah mulai ekspansi, buka cabang baru gitu kan. Sehingga akan mendongkrak pendapatan secara umum STS gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa mulai beli saat ini ya. Jadi dengan ekspektasi tahun depan pendapatannya akan mengalami peningkatan. Nah, dengan pendapatan meningkat, kita ekspektasikan juga dari sisi nanti profitnya juga akan mengalami kenaikan. Gitu. Atau kita cari perusahaan yang saat ini lagi rugi ya. Contohnya ada perusahaan nih di sektor tekstil ya. Contohnya Sritek nih. Sritek kan bangkrut ya. Kita akuisisi contohnya ya. Pasti kan harganya murah ya. Karena kan udah bangkrut. Artinya dia gagal bayar, utangnya gede gitu kan. Nah, analisa bangkrut itu kan biasanya hutangnya udah besar ya. Dan dia gak bisa bayar hutang itu. Nah, itu pilot atau bangkrut.
Kita take over tuh, terus manajemen perbaiki, dan kita ekspektasi 2 tahun atau 3 tahun ke depan perusahaan ini akan profit kembali. Nah, itu biasanya kita juga cari perusahaan yang seperti itu. Nah, ini secara fundamental kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu salah satunya aja. Tapi intinya kalau analisa fundamental kita ekspektasikan di masa yang akan datang gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis fundamental itu apa aja? Jadi perusahaan itu sebetulnya dipengaruhi oleh apa sih? Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman analisis fundamental ya lihat perusahaan itu sendiri ya. Mungkin teman-teman bekerja sekarang di perusahaan masing-masing. Nah, kita bisa analisa juga nih. Kira-kira yang menyebabkan perusahaan kita naik, maksudnya mungkin pendapatan ataupun keuangan gitu ya, atau kesehatan dari perusahaan itu sendiri apa aja. Ya, mungkin teman-teman bisa lebih jago di sini ya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi ya. Nah, kondisi ekonomi jelas mempengaruhi performa atau kinerja dari sebuah perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, kondisi ekonominya seperti apa? Contohnya di sini suku bunga, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Jadi perusahaan itu berkembang atau tidak berkembangnya ya tergantung kondisi ekonomi sebuah perusahaan. Contohnya teman-teman lihatlah ke negara Afrika mungkin yang lagi konflik, kan kondisi ekonominya mungkin kacau di situ ya, suku bunganya tinggi mungkin, terus inflasinya juga tinggi, stabilitas ekonomi atau keamanannya juga kita nggak tahu ya, lagi kondisi nggak stabil gitu ya. Pasti perusahaan yang ada di situ juga pada keluar ya, artinya lagi tidak baik-baik aja gitu teman-teman. Pasti susah lah untuk nyari duit di situlah intinya teman-teman ya. Gitu. Maka di situ perusahaan biasanya akan melihat dari sisi ekonomi. Contohnya mungkin perusahaan luar ya, ketika dari perusahaan China BYD gitu ya, mau buka pabrik baru nih di luar negeri atau di luar China gitu ya, pasti mereka akan melihat faktor kondisi ekonomi. Di situ lihat mungkin pertimbangan suku bunganya seperti apa, lagi tinggi, lagi rendah, atau lagi sedang gitu ya. Terus inflasinya gimana? Inflasinya lagi tinggi atau lagi rendah gitu ya, atau stabil. Stabilitas ekonominya seperti apa? Stabilitas ekonomi itu daya beli masyarakatnya seperti apa gitu kan. Kebijakan pemerintahnya seperti apa. Nah, itu secara umum menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi analisis fundamental perusahaan, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah kinerja keuangan ya. Jadi kinerja keuangan ini sebagai catatan atau historical bahwa perusahaan ini tercatat kinerja periode gitu ya. Jadi perusahaan ini menghasilkan uangnya seperti apa. Nah, ini jadi perusahaan itu secara umum akan dilihat dari sisi laporan keuangannya gitu. Nah, maka kinerja keuangan ini akan berpengaruh secara umum terhadap analisis fundamental. Kalau perusahaan-perusahaan itu kinerjanya bagus, otomatis ya nanti fundamentalnya juga akan menciptakan kenaikan atau bagus juga ya teman-teman. Gitu. So jadi ini hasil dari nanti resultnya untuk kinerja keuangan gitu ya. Terus manajemen perusahaan. Nah, ini manajemen perusahaan dari faktor internal ya. Kalau tadi kondisi ekonomi itu adalah faktor eksternal ya. Kalau kinerja itu hasilnya ya. Nah, yang manajemen perusahaan itu secara umum dari faktor internal. Jadi di sini kemampuan integritas manajemen yang sangat penting diperhatikan ya. Nah, ini beberapa investor juga sangat concern ya terhadap manajemen perusahaan. Jadi intinya manajemen perusahaan ini kan yang menjalankan perusahaan tersebut ya, yang menggunakan kebijakan itu perusahaan tersebut. Dia mau ekspansi kemana, dia mau buka cabang di mana, dia mau mengeluarkan produk seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, strategi funding dananya seperti apa. Nah, ini diputuskan oleh manajemen perusahaan. Maka hal yang penting dalam analisis fundamental kita melihat yang namanya manajemen perusahaan. Kadang
beberapa investor tuh datang langsung ya ke perusahaan tersebut gitu. Tanyalah ke karyawannya, ini di sini seperti apa nih? Betah nggak di sini, di perusahaan ini, contoh gitu ya. Terus eh, dibayar tepat waktu nggak gajinya gitu kan. Terus bonusnya gimana? Contohnya seperti itu. Jadi sampai sedetail itu ya. Kalau perusahaan itu growth atau bagus, biasanya dia akan komit terhadap minimum ya terhadap karyawannya gitu. Nah, selanjutnya adalah yang mempengaruhi aspek fundamental itu prospek pertumbuhan. Ya, itu di sini proyeksi laba, pendapatan ya, dan juga ekspansi perusahaan ke depan. Nah, kalau prospek kayak gini kita bisa mungkin subjektif tiap orang ya, tapi intinya dia melihat dari sisi kondisi ekonomi, kinerja keuangan, manajemen perusahaan digabunglah menjadi prospek pertumbuhan. Nanti seperti apa gitu kan. Biasanya ini akan dipaparkan di public expose ya. Public expose perusahaan. Coba teman-teman bisa lihat ya public expose di YouTube, bisa di channel IDX gitu ya. Nanti di situ kalau teman punya sahamnya biasanya akan dikirim ya. Kita perusahaan A mau melakukan public expose, biasanya di situ mereka akan mengundang investornya mau lihat atau tidak, mau ikutan atau tidak. Jadi di situ dipaparkan mengenai kinerja dan juga program atau progres perusahaan minimum 1 tahun ke depan gitu. Ya, jadi penting ya ini ya. Jadi kalau prospeknya bagus, ya meyakinkan, nih kita bisa sebagai note ya masuk fundamentalnya cukup bagus gitu. Nah, ini regulasi kebijakan pemerintah juga sama. Jadi kebijakan biasanya yang paling penting perubahan mengenai pajak dan aturan industri ya. Ini yang paling signifikan terhadap sentimen perusahaan, teman-teman. Jadi aturan-aturan tersebut juga berpengaruh ya. Saat ini mungkin ada presiden baru ya. Nah, yang baru dilantik. Nah, ini menjadi sentimen ya. Mungkin artinya apakah ada perubahan yang sangat signifikan di kebijakan pemerintah ya ataupun tidak gitu. Nah, ini akan dicermati oleh setiap perusahaan maupun investor. Nah, yang terakhir sentimen pasar. Nah, sentimen pasar ini secara umum psikologi ya. Tapi psikologi ini kadang naik turun. Jadi menyebabkan harga ataupun fluktuasi saham itu sangat signifikan ataupun saham tersebut ya. Tetapi intinya sentimen pasar ini bisa dampaknya sementara. Kalau perusahaan itu lagi tiba-tiba rilis laporan keuangan labanya naik 100%, biasanya sentimennya akan naik harga sahamnya ya. Tapi ketika sudah udah panik artinya sentimennya udah mulai berkurang, dia akan kembali ke harga fundamentalnya lagi. Ataupun perusahaan ini tiba-tiba rugi gitu ya, signifikan, misalkan turun signifikan. Nanti dia akan kembali ke harga yang secara fundamentalnya gitu. Nah, jadi ini sentimen pasar nih menjadi dinamika untuk pergolakan perusahaan atau harga saham perusahaan ya teman-teman ya. Tapi ini juga menjadi sisi positif ketika kita bisa memaksimalkannya ya. Mungkin sebelum ada sentimen positif kita sudah masuk dulu. Nanti ketika udah up kita bisa lepas gitu. Ataupun kalau teman-teman ada informasi negatif nih, kira-kira nih analisanya bakal turun nih labanya ya teman-teman bisa sell dulu dari sekarang. Ya, mungkin ekspektasinya tahun depan dia akan turun harga saham gitu. Jadi bisa kita maksimalkan, mungkin nanti bisa dibantu dengan analisa teknikalnya yang ini gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, metodenya seperti apa untuk analisa fundamental? Ini ada dua ya teman-teman ya. Ada yang dari yang namanya bottom up, yaitu dia lihat dari bawah ke atas, yang warna hijau ini ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah top down. Ini top down ini dari atas ke bawah ya. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau yang bottom up dia melihatnya dari sisi company ya, perusahaan itu sendiri gitu ya. Langsung masuk ke industri, sektor, dan ekonomi. Kadang yang bottom up ini tidak masalahkan secara umum yang eksternalnya. Jadi dia fokus ke bottom line-nya aja. Bottom line itu maksudnya labanya bagus, utangnya kecil gitu ya kan.
pertumbuhannya bagus, pertumbuhan aset maupun pertumbuhan growth NPM-nya, net profit margin-nya itu. Nah, itu udah masuk kategori yang dia nggak melihat industrinya seperti apa, yang penting perusahaan bottom line-nya bagus, dia keep gitu ya, kita beli gitu. Nah, kalau yang top down dia memperhatikan dari sisi eksternalnya dulu ya, baru dia fokus ke perusahaannya gitu. Nah, dari sini lihat ekonominya seperti apa, ekonomi global ya, ekonomi nasional, terus sektornya gimana, industrinya, lalu ke company-nya gitu. Ya, jadi untuk perbedaannya seperti itu yang bottom up dan top down. Ya, ini tahapannya ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kita gunakan tadi kita gunakan yang top down ya. Ini tahapannya seperti ini. Jadi teman-teman analisa ekonomi dulu. Ekonomi makro. Lanjut ke analisis ekonomi mikro. Nah, yang makro ini gambarannya seperti apa? Jadi kita harus jawab pertanyaan seperti ini ya. Gimana kondisi perekonomian global secara keseluruhan masih kondusif dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita atau tidak? Nah, jadi kita lihat indikator-indikator itu ya. Nah, kondisi saat ini perekonomian global lagi kondusif atau tidak? Nah, di beberapa negara itu sedang tidak kondusif ya. Mungkin di negara Eropa, belahan Eropa, itu ada perang antara Rusia dan Ukraina masih sangat berlangsung saat ini, belum selesai titik temunya. Nah, mungkin di Afrika juga sama, terjadi konflik. Di Timur Tengah juga sama, di Asia ya, ada Israel dan Palestina, ditambah sekarang dengan Iran, ya, Lebanon, dan lain-lain. Itu artinya kondisi globalnya lagi tidak baik-baik saja sebetulnya ya, teman-teman ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan nih bahwa di globalnya sedang tidak kondusif gitu ya. Mungkin antara nanti China dengan Amerika juga cenderung ada konflik seperti itu ya, perang dagang dan lain-lain. Nah, ini kita simpulkan kondisi globalnya sedang tidak baik-baik saja. Dan di sini apakah saat ini dunia tengah memasuki resesi atau krisis ekonomi? Kalau kita lihat di beberapa negara Eropa mungkin ya, pertumbuhan ekonominya sudah ada yang negatif ya, sebagian resesi. Tapi di Amerika Serikat sendiri sebetulnya nggak memasuki masa resesi gitu. Jadi tahapan untuk ini sebagian negara masih ada yang krisis dan juga tidak ya, itu termasuk mungkin pelemahan ya. Kalau pelemahan ya, tapi kalau sampai resesi di banyak negara itu tidak ya, teman-teman ya. Kalau pelemahan ekonomi itu ada pelemahan pertumbuhan, tapi kalau sampai krisis tidak. Jadi ini kalau terjadi seperti itu apa yang diuntungkan? Nah, jadi di sini kita pertanyaan yang selanjutnya mengenai mikronya. Sektor-sektor bisnis apa yang sedang tumbuh saat ini? Jadi dengan global saat ini, maka sektor yang lagi tumbuh adalah sektor komoditas ya. Nah, ini analisanya kenapa? Karena mungkin terjadi perang ya, ketidakpastian ya. Maka biasanya sektor apa? Yaitu sektor logam, khususnya logam mulia seperti emas ya. Nah, sektor tersebut itu mengalami kenaikan. Nah, bisa kita lihat bahwa harga emas saat ini sudah all time high baru ya. Artinya harganya sudah mencapai harga tertinggi yang sebelumnya gitu. Udah harga all time high ya. Jadi lagi tinggi-tingginya lah harga emas saat ini ya. Mungkin akan terus uptrend gitu. Maka di sektor inilah sektor yang paling diuntungkan. Kedua sektor apa lagi? Mungkin komoditas seperti batu bara mungkin ya. Jadi dengan adanya perang seperti itu, kebutuhan energi itu akan meningkat ya. Sehingga ini menyebabkan harga komoditas juga mengalami kenaikan gitu. Di sektor yang lain apa? Mungkin sektor banking ya. Suku bunga yang lagi tinggi juga ini berdampak terhadap sektor tersebut. Kredit juga mungkin beberapa perbankan masih double digit pertumbuhannya ya. Nah, ini bisa kita perhatikan sektor tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan? Jelas ya. Nah, kita lihat di sini inflasi di kita berapa, yaitu kisaran 3% ya teman-teman ya. Dan ini cukup stabil atau bagus ya teman-teman ya. Dan ini cukup oke sebetulnya.
Jadi dengan menjawab pertanyaan ini kita bisa lihat, oh berarti bisnis apa yang hari ini cukup relate gitu ya, cukup bertumbuh, cukup bagus gitu. Jadi kita nanti beli sahamnya yang saham yang lagi perform sekarang gitu. Nah, lanjut ke analisa setelah menjawab ini inflasinya bagaimana, kita belum ketemu nih sahamnya contoh ya. Baru sektor-sektornya nih ketemu. Tadi ada sektor logam ataupun metal ya, komoditas ya, dan juga bank gitu ya. Nah, kita lanjut analisis industrinya. Nah, industri seperti ini mempelajari kompetitif suatu sektor industri yang berhubungan dengan identifikasi perusahaan. Jadi artinya, oh industrinya yang mana sih? Kan kalau sektor logam nih umum ya, di logam itu ada emas ya, terus ada di situ ada nikel, ada tembaga ya teman-teman ya, macam-macam ada juga selain tembaga timah dan lain-lain. Itu kan logam semua tuh. Nah kita tinggal cek di situ industrinya yang mana sebetulnya yang paling perform gitu di antara sektor logam itu. Oh ternyata emas nih yang lagi outperform gitu ya. Oh ya udah berarti kita fokus di industri emasnya ini gitu. Karena harga emasnya lagi naik-naiknya gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat beberapa saham emas saat ini khususnya ya yang industri pertambangan maupun pengolahan maupun distribusi itu lagi mengalami kenaikan pendapatan, teman-teman. Itu ya. Ini nanti lihatnya ke perusahaan. Terus dari sisi komoditas seperti apa? Oh, komoditas ada minyak, ada CPO gitu ya. Terus ada batu bara, teman-teman ya. Nah, contohnya di tiga itulah ya. Tiga itu mana yang paling oke? Oh, outperform nih lagi batu bara kayaknya ya. Karena mendekati juga selain ada perang, di situ ada istilahnya winter ya ataupun musim dingin. Biasanya mereka akan permintaan akan naik gitu. Nah, itu menjadi katalis utama buat sektor batu bara. Nah, setelah itu lanjut ke analisis perusahaannya. Nah, kita tinggal cari setelah ketemu nih industrinya sektor industrinya ketemu, kita tinggal cari perusahaannya. Kalau tadi simpulkan di saham emas ada saham apa aja? Contohnya ada MDKA, BRMS gitu ya. Terus ada Harta, ada Pesap. Nah, itu ya. Itu udah 4 perusahaan tuh. Kita tinggal rinci lagi kira-kira mana di situ laporan keuangan, rasio keuangan atau cash flow-nya yang paling sehat gitu. Ya, gitu. Setelah itu kita tinggal pilih satu atau dua perusahaan itu untuk kita investasikan. Jadi tahapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makro, mikro, analisis industri maupun nanti terakhir di analisa perusahaannya. Kalau sektor batu bara ada apa aja? Ada Adaro, PTBA, ITMG gitu ya. Terus juga ada Indi, ada Toba dan lain-lain. Itu kita rangkum lagi, cari lagi, saring lagi perusahaan mana yang layak gitu ya. Nah, biasanya yang dilihat setelah ketemu nih tadi daftar perusahaannya gitu ya, ada 4 itu contoh perusahaan itu. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini cari yang secara umum paling bagus ya. Nah, paling bagus itu yang seperti apa sih? Nah, di sini ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini artinya suatu rumus yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan dari perusahaan. Ya, tingkat kesehatan. Kalau teman-teman sakit ya, ataupun kalau teman-teman tes kesehatan kan itu ada juga ya, mungkin dari sisi detak jantungnya, aliran darahnya seperti apa, suhu badannya gimana gitu ya. Terus tingkat dehidrasinya seperti apa ya. Jadi kan diukur seperti itu ya. Nanti dicek semua organ tubuh kita, sama juga untuk kesehatan perusahaan dari sisi rasio keuangan. Nah, yang paling sering digunakan rasio keuangannya yang seperti ini. Yang pertama, cari yang paling besar dulu ya, yang warna hijau ini. Jadi teman-teman cari yang paling besar angkanya atau nilainya itu yang hijau. Sedangkan yang merah kita cari yang paling rendah. Jadi teman-teman kalau lihat rasio-rasio ini atau singkatan-singkatan ini, teman-teman harus paham ya. Oh ini tuh DIR,
PER, VBV, maka saya cari yang paling kecil. Nah, sekarang kalau NPM, ROE, dan EPS, saya cari yang paling besar, gitu ya. Yang kita bahas, yang pertama adalah net profit margin. Jadi net profit marginnya jelas ya, dari bahasanya juga net profit margin. Jadi ini melihat dari sisi laba bersih perusahaan, gitu ya. Jadi net income dibagi revenue. Ini rumusnya juga net income dibagi revenue. Jadi laba bersih dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Tuh, berapa persen sih gitu kan laba bersihnya dibandingkan pendapatannya gitu. Jadi teman-teman kalau ada NPM cari yang paling besar. Maka semakin besar maka semakin bagus gitu ya. Contoh pendapatannya 1 triliun. Ini labanya perusahaan A 200 miliar, yang satu lagi 500 miliar. Mana yang paling besar? Otomatis yang 500 miliar, ya. Nah, maka kita cari NPM-nya yang 500 miliar itu jauh lebih besar, jauh lebih bagus gitu. Ya. Jadi untuk NPM kita cari yang paling besar. ROE, return on equity. Jadi return on equity. Jadi di sini net income atau laba bersih dibagi dengan equity atau modal, teman-teman ya. Nah, ini cari juga yang paling besar. Sama juga ya. Ini laba dibandingkan dengan modal. Jadi kalau perusahaan modalnya 500 miliar, labanya ternyata 200 miliar, itu bagus ya. Hampir sebesar 60% ya. Jadi cari yang paling besar. Dibandingkan dengan yang 100 miliar, ya kita cari yang 200 miliar. Gitu. Persentasenya ya mungkin teman-teman. Mungkin kalau gitu gimana Pak? Kalau itu kan 500 miliar dibandingkan 200 miliar. Ada yang asetnya cuma 100 miliar tapi labanya dia 90 miliar. Ya, kita cari yang lebih besar. Pasti kita cari yang mungkin bertumbuhnya paling besar, yaitu yang walaupun asetnya cuma 100 miliar tapi dia labanya bisa sampai 90 miliar, artinya 90% ya ROE-nya. Nah, ini bagus gitu ya. Jadi kita pilih yang itu. Persentasenya ya teman-teman ya. EPS, earning per share, ini adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Itu laba bersih perusahaan labanya berapa nih? 1 miliar dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 1 juta lembar ya berapa? Itu ya. Nah, itu kita cari yang paling besar. Nah, EPS itu ya, earning per share. Cari yang paling besar. Oke ya. Jadi untuk yang hijau ini cari yang paling besar. Nah, sedangkan yang merah DER ini jelas. Debt to equity ratio ya. Artinya hutang dibandingkan dengan equity. Nah, kalau hutang, nah ini hutang kenapa sih Pak harus kecil? Karena hutang itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Perusahaan kalau ngutang itu pasti akan mengeluarkan biaya bunga. Nah, biaya bunga ini menjadi beban untuk di kemudian hari. Kalau terjadi ada risiko di situ ketika suku bunga naik, maka bunga untuk hutang juga akan mengalami kenaikan ya. Jadi ini menjadi catatan khusus ya bagi beberapa investor. Mungkin ada sebagian yang menghiraukan DER, tapi ketika ekonomi lagi sulit ya, ini menjadi pertimbangan yang besar gitu. Jadi kalau yang DER-nya kecil atau hutangnya kecil itu biasanya yang akan survive duluan ya. Terus PER yaitu price earning ratio ya. PI di sini ya. Itu harga saham dibagi dengan EPS ya. Ya, earning per share itu. EPS nanti keluar. EPS kan tadi laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Itu ya, itu EPS. Nanti ketemu nih. Nah, tinggal nanti harga dibagi dengan EPS-nya. Kalau semakin kecil itu semakin murah, teman-teman ya. Nah, kalau semakin mahal, maka itu PER-nya akan semakin besar. Jadi PER ini untuk melihat tingkat kemurahan harga saham atau harga perusahaan. Contohnya perusahaan nih ada yang PER-nya cuma 2 kali dibandingkan yang 10 kali. Maka teman-teman cari PER-nya yang kecil ya teman-teman ya. Yang kecil, yang 2 kali. Artinya ini harganya murah. Harganya lagi murah di sini ya. Itu karena harganya dibagi dengan earning per share. Pak, kalau gitu IPS-nya kalau turun gimana? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Tinggal kita cek nih, kira-kira
labanya atau IPS-nya kenapa dia mengalami penurunan. Tinggal bandingkan persentase harganya dia turun sama dengan labanya turun, besar yang mana itu. Kalau harganya turunnya lebih cepat dibandingkan dengan IPS-nya, maka kita bisa akumulasi buy atau beli di sini ya gitu. Sebaliknya ya, kalau dia harganya turunnya lebih kecil dibandingkan IPS-nya, ini artinya penurunannya belum signifikan gitu ya. Jadi IPS ini menjadi patokan penting untuk melihat fair ya, gitu, karena dibagi dengan harga. Ya, yang ketiga ini untuk yang kecil-kecil ya, kita ada PBV. PBV ini valuasi yang paling sering digunakan. Jadi untuk melihat kalau perusahaan ini dibubarkan gitu ya, bangkrut gitu teman-teman. Nah, maka ini akan dilihat nilai bukunya. Nah, umumnya berapa sih Pak? 1 ya. Jadi kalau perusahaan itu PBV-nya 1, artinya perusahaan ini kalau dibubarkan dia hanya kembali modal. Contoh, saya beli saham ini 1.000 per lembar. Ternyata bangkrut nih. PBB-nya 1. Maka uang yang 1.000 itu akan kembali lagi ke saya. Itu secara simpelnya ya teman-teman ya. Tapi kalau PBV-nya di bawah 1, uangnya mungkin kembalinya bisa lebih dari 1.000. Ya, kalau 0,8 berarti kita kembali duit tuh 1.200, masih ada untung gitu teman-teman. Sebaliknya ya, kalau di atas 1, contohnya 1,5, nah, maka mungkin kalau disederhanakan uang kita akan menjadi Rp500 gitu dari 1.000 itu gitu teman-teman. Jadi ini PBV ini untuk melihat valuasi ya, secara nilai buku perusahaan lagi murah atau tidak gitu ya. Pak, kok ribet banget sih ini? Kan saya harus ngapalin juga ini market price per share, book per share-nya berapa gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, ini semua analisanya ada di aplikasi. Jadi ini udah termuat semua di aplikasi. Informasi ini ya, NPM-nya udah ada angkanya, ROE-nya udah ada angkanya, IPS-nya udah ada angkanya, DER-nya juga sama. Jadi yang penting teman-teman tahu angkanya ini berapa gitu ya. Setelah itu kita tinggal bandingkan perusahaan ini gitu nantinya ya. Jadi tinggal comot nih datanya, PBB-nya tahun berapa ini, PR-nya tahun berapa ini, DER-nya tahun berapa ini gitu. Jadi tinggal bandingkan gitu ya. Yang penting teman-teman tahu artinya, terus ini harus turun atau naik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Next ya. Nah, terus kita coba sedikit ya bedakan nih antara analisa teknikal dan fundamental. Dan kalau kita lihat teman-teman, untuk analisa teknikal dia lebih ke secara umum melihat data historical ya. Data historical dia mungkin menghiraukan secara umum laporan keuangannya. Dia hanya lihat dari sini, lihat data chartnya ya, dengan chart. Nah, itu akan kita analisa lebih dalam di situ ya. Mungkin harga ini akan kembali naik atau turun secara umum gitu ya, teman-teman ya. Untuk jangka pendek. Ini. Jadi cocoknya kalau analisa teknikal untuk jangka pendek. Sedangkan fundamental itu untuk jangka panjang. Makanya teman-teman kalau mau beli saham di awal itu kita fokuskan di analisa fundamental. Nah, ini cocoknya ya. Karena kita beli masa depan ya, maka holdnya minimum 1 tahun teman-teman. Jadi ibarat kita lagi nanam ya, kita tuainya nanti di masa yang akan datang gitu. Minimum 1 tahun ya, itu ya, minimum 1 tahun. Kita ekspektasikan pendapatan perusahaan secara period juga minimum 1 tahun ya, laporan keuangannya tahunannya gitu. Jadi minimumnya kita investasikan 1 tahun untuk analisa fundamental. Pak, kalau di atas 1 tahun gimana? Ya nggak masalah ya. Itu jauh lebih bagus kadang ya. Karena pertumbuhan perusahaan nggak bisa instan teman-teman. Jadi juga biasanya butuh waktu yang lama ya. Perbedaan yang lain teman-teman, nih kalau kita lihat dari sini, kalau analisa teknikal dia fokusnya di chart ya seperti ini, nanti pakai indikator dan lain-lain, pakai volume juga sama. Nanti kita bisa simpulkan kira-kira harga akan mengalami penurunan maupun kenaikan gitu.
ini ya gambaran umum untuk analisa teknikal. Sedangkan fundamental setelah barusan kita bahas, dia lebih fokus ke kondisi makro sektor industri dan juga fundamental perusahaan. Di sini kita mulai dari analisis industri, makroekonomi, mungkin juga future dari profit outlook perusahaan itu sendiri ya, dan juga company analysis. Itu semua dikombine menjadi yang namanya fundamental analysis. Oke. Perbedaan lain ya, biasanya kalau teknikal ini untuk menentukan kapan kita buy and sell gitu ya teman-teman ya. Pak, ini kayaknya udah sampai support nih, kita akumulasi buy. Oke. Oh, ini udah resisten nih, waktunya jual gitu ya. Atau lagi breakout nih, resisten, kita beli gitu ya. Nah, itu bisa combine ya di analisa teknikal. Kan kalau fundamental dia nggak bisa nih. Ya, oke, ini perusahaan bagus, saya beli sekarang gitu ya. Oke, ini perusahaan jelek, saya jual sekarang gitu. Outshot kita nggak melihat dari sisi harganya, tapi dia expected langsung to buy. Tapi kalau gimana Pak kalau di-combine aja ya. Jadi ketika ada perusahaan bagus, fundamentalnya bagus, terus kita lihat teknikalnya, oh masih belum waktunya beli nih Pak teknikalnya. Oh, nggak apa-apa. Itu jauh lebih oke teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi saling kita manfaatkan atau saling memberikan arah yang tepat itu. Jadi ketika fundamentalnya bagus, terus harga teknis secara teknikal ini time to buy gitu. Nah, kita bisa akumulasi di situ. Gitu ya. Tapi perbedaannya seperti ini secara umum ya, teman-teman. Nah, ada quote menarik dari investor ternama Indonesia. Siapa yang tidak kenal yang namanya Loh Keng Hong ya. Dia dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia. Warren Buffett nih investor dunia ya, dari Amerika yang sukses ya, di umur yang cukup muda dia sudah punya aset yang besar dari hasil investasi di saham dengan cara melihat value investing. Value investing ini gimana? Dia membeli saham yang murah ketika itu, mungkin belum banyak dilirik, terus tiba-tiba performanya bagus, labanya bagus, naik ya, sehingga mengalami kenaikan harga di saat itu yang cukup tinggi. Dan biasanya dia hold cukup lama ya teman-teman ya. Jadi istilahnya di sini ada quote yang menarik, yaitu investor yang cerdas tidak beli kucing dalam karung. Ini teman-teman, apalagi teman-teman ikut-ikutan teman itu no, sama sekali tidak. Contoh gini, saya diajakin Pak teman-teman ikutan investasi anu gitu ya, atau beli saham anu, dia nggak suka kayak gitu. Karena nggak tahu kan perusahaannya seperti apa, tiba-tiba teman-teman ikut aja ya. Nah, dia nggak pernah seperti itu. Maka dia selalu, investor cerdas di sini, tahu apa yang harus dibeli gitu. Jadi teman-teman sebelum membeli produk tersebut, teman-teman harus tahu perusahaan ini apa sih, punya siapa, labanya berapa, kedepannya gimana, bagus atau tidak, gitu ya. Jadi perusahaan yang secara umum itu harus kita ketahui ya teman-teman. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Investor cerdas tahu apa yang harus dibeli. Intinya kita belajar di sini untuk mengetahui secara detail perusahaan yang layak untuk investasi. Oke, saya izin dulu. Nah, studi kasus nih teman-teman. Mungkin nanti teman-teman mau share yang lain juga boleh. Intinya di sini studi kasus ini melihat dari sisi kebijakan pemerintah ya. Mungkin kalau tadi saya lihatnya dari sisi makro dulu, tapi ini kita fokus di makro secara nasional ya. Nah, di sini pemerintahan baru nih, menarik ya. Jadi ada pemerintahan baru Prabowo Gibran di sini, dari perpindahan sebelumnya dari Jokowi Ma'ruf Amin ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pidato presiden baru ini
mendeklarasikan bahwa akan beberapa kebijakan yang cukup signifikan ya, berdampak atau ada perbedaan. Pertama adalah makan siang gratis, swasembada pangan, peningkatan biodiesel, pengembangan EBT, dan subsidi kendaraan listrik. Ya, di sini dia fokus ke investasi hijau, tingkatkan investasi asing langsung, strategi dorong pertumbuhan ekonomi ya teman-teman ya, penguatan industri dalam negeri, kegiatan usaha mikro kecil dan umum, kecil menengah ya, UMKM teman-teman. Ini bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% ya di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini dampaknya akan seperti apa? Nah, ini teman-teman sangat berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat karena ekonomi itu digerakkan oleh yang namanya daya beli atau permintaan ya, permintaan dan penawaran. Nah, untuk permintaan itu secara umum oleh masyarakat, nah, oleh perusahaan juga, oleh pemerintah gitu ya. Nah, sedangkan penawarannya itu dilakukan oleh perusahaan. Nah, maka ketika perusahaan itu terlibat dalam sisi siklus seperti itu atau dilibatkan untuk kegiatan pemerintah, biasanya akan didorong dari sisi pendapatan, dari sisi omset dan lain-lain ya, gitu ya teman-teman ya. Karena kan dia ekspansi di situ. Gitu. Jadi ini akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terlibat di sektor tersebut. Nah, sektor dan industri yang terkait apa aja sih teman-teman? Jadi kalau kita lihat tadi 5 jurus ampuh Prabowo Gibran ya, apa aja fokusnya? Yang pertama hilirisasi nih teman-teman. Hilirisasi ini dampaknya kemana aja perusahaannya? Jadi hilirisasi yang sudah terjadi itu adalah hilirisasi nikel ya. Nikel kemarin oleh Antam dan juga Inco ya teman-teman ya. Nanti akan dilanjutkan oleh tembaga, mungkin oleh yang namanya timah dan lain-lain. Hilirisasi juga terkait dengan sektor CPO dan lain-lain. Maka ini akan berdampak terhadap saham-saham yang ada di sektor tersebut ya teman-teman ya. Karena hilirisasi ini pada dasarnya dia nggak lagi ekspor dalam bentuk bahan mentah gitu ya. Kalau nikel mungkin dulu boro-boro ke nikel ya, dia mentahannya setelah digali keluar tuh mungkin dalam bentuk yang masih tanah gitu ya, diekspor ke luar negeri, nanti diolah di situ jadi nikel gitu ya, nikelnya tinggi. Nah itu nggak bisa seperti itu lagi, jadi semua harus diolah dulu, setelah keluar nikel mungkin nanti keluarnya nggak nikel juga ya, bahkan keluarnya udah baterai gitu ya. Nah itu baru bisa diekspor. Nah itu kenaikan nilai tambahnya besar. Nah ini berdampak terhadap perusahaan-perusahaan ini karena ketika pemerintah melakukan hilirisasi maka yang dilibatkan adalah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan gitu. Itu otomatis ya. Jadi hilirisasi batu bara ya pasti perusahaan batu bara lah yang akan dilibatkan di situ karena dia yang akan jelas-jelas memproduksi batu bara ya atau menambang batu bara itu sendiri gitu. Jadi ketika hilirisasi ini dilaksanakan, maka pendapatan dari perusahaan-perusahaan ini akan meningkat secara signifikan, gitu teman-teman. Ya. Ini terbukti Pak, terbukti ya. Antam, mungkin Inco, beberapa perusahaan, NCKL ya, BRMS juga itu mengalami kenaikan pendapatan. Teman-teman. Terus 3 juta rumah baru, ya ini juga sama. Nanti ketika ini digulirkan, ya maka sektor properti, sektor semen, BTN di sini untuk kredit perumahannya ini pasti akan mengalami kenaikan pendapatan teman-teman. Otomatis ya dengan 3 juta rumah yang kemarin aja 1 juta juga berdampak ya, apalagi yang 3 juta rumah itu rumah baru ya. Itu pasti akan melibatkan kontraktor, permintaan semen, properti kan ada keramik di situ ya, bahan bangunan dan lain-lain itu akan banyak sekali sehingga mendorong ya atau melibatkan banyak pihak intinya untuk membangun sampai 3 juta rumah. Nah, maka ini akan mendorong pendapatan di perusahaan tersebut. Makan gizi gratis sama ya. Makan gizi gratis kebayang nih teman-teman. Ini kalau mulai dari nasi ya, lauk pauknya gitu teman-teman. Terus mungkin ada susu gitu ya. Di situ nanti distribusinya sama siapa?
Nah, itu juga cateringnya sama siapa. Nah, ini akan melibatkan banyak pihak di sini. Dan salah satunya adalah konsumer. Di sini ada Cimory, Ultra, ICBP, Indofood, Mayor. Terus peternakan, ya mungkin di sini kan lauknya nggak mungkin ya sayur semua, pasti ada ayamnya, dagingnya gitu ya, sosisnya atau apa yang menjadi hal utama dalam makan bergizi. Terus riding hailingnya ini Goto, mungkin nanti disebarnya melalui ojek gitu ya, Gojek gitu ya, distribusi makanannya seperti itu. Ya kita juga belum tahu roadmapnya, tapi secara umum kita bisa analisa lah yang akan dilibatkan nanti siapa aja gitu ya. Terus pertaniannya ada hoki. Hoki ini mungkin ya berasnya kan kebayang berapa ton setiap hari gitu ya yang akan diproduksi atau dimasak seperti itu. Nah itu ya, jadi makan gizi gratis ini berdampak terhadap sektor tersebut gitu. Peningkatan biodiesel, nah ini juga sama. Jadi teman-teman kalau kita lihat ada yang namanya biodiesel ini B ya, B30, B40, B50 saat ini. Jadi kalau teman-teman lihat bahan bakar solar itu sudah dicampur ternyata oleh CPO. Jadi nggak semuanya solar tapi dicampur oleh CPO-nya. Ketika ini makin meningkat, maka yang diuntungkan adalah sektor CPO. CPO ini apa Pak? Itu minyak seperti ini sawit ya. Jadi biji ya, sawitnya itu diekstrak ya, sebagian jadi minyak goreng gitu ya. Jadi nah, ini sebagian dari CPO. Nah, CPO itu nanti akan diolah lagi dengan solar dicampur sehingga membuat bahan bakar baru ya, yaitu B gitu ya, biodiesel namanya ya teman-teman ya. Bio ini adalah bahan bakar dari apa? Dari tumbuhan, sedangkan diesel nih dari minyak gitu ya. Tadi gabung jadi biodiesel, campuran gitu teman-teman. Dari tumbuhan dan juga dari bahan bakar minyak fosil gitu. Nah, saham-sahamnya apa aja? TAPG, AALI, LSIP, Simpe, JAR gitu ya. Pak, ini bener nggak naik ke harga sahamnya atau ke pendapatannya? Nanti kita lihat ya. Pasti naik teman-teman. Berlanjutnya pembangunan EBT selanjutnya nih ya. Nah, ini jurusnya Prabowo Gibran katanya akan memberikan energi bersih ya di masyarakat. Nah, ini pasti akan melanjut nih saham-saham yang terlibat di EBT, energi baru terbarukan gitu ya. Seperti Brand, PGO, Arco, dan GSKY gitu. Kalau emang fokus pemerintahan baru ini bisa lanjut, ya ini bisa berdampak ya terhadap perusahaan ini. Berlanjutnya industri kendaraan listrik, ini jelas ya, dengan EBT, dengan nanti kita bebas karbon ya, mungkin di tahun 2060, 2045 nih, udah mulai. Nah, udah mulai saat ini juga ada subsidi untuk kendaraan listrik, ya teman-teman. Maka kendaraan listrik lah yang akan diuntungkan ya. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah sebagian udah gunakan kendaraan listrik. Otomatis ya, ini akan menyebabkan produsen kendaraan listrik ini diuntungkan, akan adanya permintaan yang lebih besar gitu ya. Saham-sahamnya apa aja? Ada IMAS ya, ada ASI, Indi, Toba, Slis, NFCX, dan ada Picture ya, PKTR. Produsen baterai listrik sudah jelas ya. Jadi kalau perusahaan kendaraan listrik butuh yang namanya baterai, maka saham ini atau perusahaan ini yang akan diuntungkan. Ada laba dan juga Indi. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat setelah tahun nih, Pak, hilirisasi boleh nih, boleh. Sektor 3 juta rumah boleh, Pak? Boleh. Makan gizi gratis boleh. Biodiesel boleh. Yang lain-lain juga boleh. Ini salah satunya ya. Kita fokus di peningkatan biodiesel. Yaitu ada saham apa aja, Pak? Nah, ini. LSIP, AALI, TAPG, Simpe. Satu lagi tadi saya nggak masukkan ya, JAR ya. Nah, itu teman-teman. Nah, dengan seperti ini jelas nanti kita bisa melihat NPM-nya berapa, ROE-nya berapa, IPS-nya berapa, gitu ya, DER-nya berapa, PER-nya berapa, PBB-nya berapa. Masukkan ke tabel ini, teman-teman. Dengan tabel ini, kita bisa simpulkan mana yang layak untuk kita investasikan. Kalau poin-poin NPM nih mana yang paling oke, ternyata AALI. ROE-nya mana yang paling oke, ternyata Simpe.
IPS-nya mana yang paling oke, ternyata LSIP. DER-nya mana yang paling oke, ternyata AALI ya. PER-nya mana yang paling oke, ternyata AALI juga. PBB-nya mana yang paling oke, yaitu TAPG. Nah, dengan begini kita lihat simpulkan bahwa AALI yang menang. Sedangkan yang kedua adalah bisa kita lihat di sini ada TAPG ataupun LSIP ya. Terserah nih teman-teman mau lihat NPM-nya, mau lihat ROE-nya, atau mau lihat PBB-nya, bisa TAPG atau LSIP. Nah, setelah itu kita lihat juga yang ketiga siapa urutannya. Nanti dengan banyak poin seperti ini kita bisa simpulkan. Mungkin kalau teman-teman lihat seperti ini juga berbeda-beda ya, Pak. Saya mah kayaknya yang pertama LSIP aja deh gitu ya. Boleh ya. Intinya subjektif ya, kayak seperti itu teman-teman. Bisa urutannya seperti apa. Mungkin saya lihatnya fokusnya di IPS-nya, Pak. Karena IPS-nya nih cenderung lebih oke yang ini. Itu bisa ya, terserah. Mungkin fokusnya saya di PBB aja, Pak. Nah, itu boleh juga ya. Tapi pada dasarnya untuk penilaian ini sebagai data acuan ketika kita mau menentukan investasi di perusahaan yang secara fundamental yang bagus gitu. Ya. Nah, secara teknikalnya seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini. Oh, ternyata LSIP ini udah naik, Pak ya. Iya nih, dari 700 terendahnya dia sekarang harganya sudah 1.300-an ya, atau 1.200 lah. Itu tertingginya sempat di 1.300. Saat ini baru mau konsolidasi nih di level 1.230 LSIP. Ini data terbaru ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini secara umum untuk melihat keputusan saya investasi di perusahaan yang secara fundamental oke. Dengan cara juga melihat teknikal. Gitu ya. Jadi dengan kebijakan biodiesel itu akan menguntungkan perusahaan CPO. Dan kita lihat setelah rilis ya ternyata Prabowo menang, ini harga saham CPO udah mulai meranjak naik gitu ya. Puncaknya kemarin ketika dia dilantik itu harganya sampai 1.300. Nanti mungkin ketika kebijakan itu dilakukan seperti apa Pak? Ya mungkin akan lanjut naik ya teman-teman ya. Karena ini jangka panjang ya. Kalau sampai dia B100 apalagi, maka kemungkinan ya sahamnya akan terus menguat gitu. Tercermin juga nanti di laporan keuangannya ya, akan mengalami kenaikan karena permintaan biodieselnya akan meningkat gitu. Jadi kesimpulan teman-teman ya bahwa saat ini ekonominya seperti apa di Amerika, suku bunga tinggi, inflasi mulai melandai, adanya perang yang meluas ya teman-teman ya secara makroekonomi gitu. Nah, ini kenapa Pak selalu Amerika ya menjadi pacokan utama analis gitu ya. Karena secara umum perdagangan dunia itu dilakukan dengan dolar Amerika. Maka ketika ada hal-hal yang berpengaruh di Amerika, uang akan kembali ke Amerika. Dengan begitu, peredaran uang di global, dolarnya akan kurang. Sehingga menyebabkan pelemahan kurs rupiah, teman-teman. Ini dampaknya luas terhadap kurs ya. Itu. Maka ekonominya Amerika ini sangat penting bagi kita saat ini gitu ya. Mau nggak mau ya teman-teman ya. Jadi Amerika menjadi hal yang perlu kita cermati di situ. Terus Indonesianya seperti apa? Ini kebijakan pemerintah baru ya. Yang paling diuntungkan apa? Itu. Oh ternyata logam, CPO, properti, dan consumer gitu ya. Nah untuk CPO ini LC, Pak Alit, APG, Simpe, consumer, Cimori, Ultra, Mayorai, CBP. Logam ada Tins, Antam, Inco, Indi, Adaro. Nah kalau udah ketemu ini ya fokus teman-teman investasi di saham ini aja untuk saat ini gitu ya. Mungkin sampai setahun 2 tahun ke depan seperti apa gitu. Nanti mungkin ketika kebijakannya berubah lagi ya teman-teman tinggal ganti lagi, switching lagi ke sektor yang lain seperti itu. Tapi umumnya metodenya seperti itu ya. Metode yang digunakannya seperti itu. Ini metode top down. Cara memilih saham yang bagus, ini ada rumusnya teman-teman. Jika rupiah menguat nih, jadi fokusnya kita ya. Jika rupiah menguat, teman-teman fokus sektornya pilih otomotif, konstruksi, farmasi, poultry, properti, retailer, staples, dan telco. Ya. Ini kenapa? Karena secara umum kalau rupiahnya nguat,
itu impornya kecil gitu ya. Itu ya. Jadi impor karena otomotif konstruksi farmasi ini poultry ini masih banyak bahan bakunya impor. Nah, maka ketika impor rupiahnya menguat, impornya kan jauh lebih murah ya gitu. Jadi dia yang akan diuntungkan. Nah, ketika rupiah melemah nih, ya kan ketika rupiah melemah nih, ada aja sektor yang diuntungkan. Ada berbasis ekspor ya, otomatis ya. Dia berbasis ekspor. Kalau tadi impor, kalau ini ekspor. Ada batu bara, minyak, CPO, logam, dan otomotif. Itu otomotif nih dua juga ya, ada ekspor dan impor gitu. Jika suku bunga turun gimana Pak? Nah, suku bunga turun nih bagus nih buat otomotif, semen, konstruksi, bank digital, infrastruktur, properti, teknologi, dan transportasi. Karena apa? Karena mereka inilah yang banyak utang, betul teman-teman ya. Kalau kita lihat konstruksi ini kan utangnya gede ya. Nah, maka ketika suku bunga turun ya dia enak. Jadi dia bayar utangnya, bunganya kecil gitu. Oh, semen juga sama. Properti juga sama ya. KPR itu kan semua pakai bunga ya ataupun pakai utang lah. Nah, utangnya itu ketika suku bunga tinggi ya pasti akan tiarap gitu mereka. Pendapatannya turun. Itu secara logika sederhananya ya teman-teman. Jika suku bunga naik nih, apa yang diuntungkan? Berbasis kredit, otomatis banking, leasing, asuransi ya. Selain sektor keuangan. Itu teman-teman ya. Nah, saat ini lagi di mana Pak? Lagi suku bunga tinggi ya. Tapi udah mulai melandai. Cuma belum melandai, cuma mau mulai melandai. Masih suku bunga tinggi ya. Industri yang sangat dengan kebijakan pemerintah, ada industri rokok, minuman alkohol, industri kesehatan, dan industri banking. Nah, ini yang paling perlu kita cermati ya ketika ada era kebijakan pemerintahan baru terhadap sektor rokok, minuman alkohol atau gimana ini perlu kita cermati. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi secara ringkas, secara umum, analisanya mulai dari atas sampai bawah. Setelah itu kita lihat komponen-komponen apa yang mempengaruhinya gitu. Setelah ketemu nih sektornya yang mana dia untungkan, cari perusahaannya yang paling oke. Ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk pertemuan kita ketujuh. Saya boleh tanya jawab ya. Saya izin dulu.